Maryam binti Imran adalah ibunda Nabi Isa alaihissalam. Ia adalah seorang wanita yang sangat jujur terhadap Allah, kepada diri sendiri, dan kepada sesama manusia. Allah berfirman, Al-Masih putra Maryam itu hanyalah seorang rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, sedangkan ibunya adalah seorang yang sangat benar atau siddiqoh. Quran Surah Al-Maidah ayat 75. Allah menyempurnakannya dengan agama, mempercantiknya dengan akhlak mulia dan perangai indah, serta membebaskannya dari tuduhan yang dilemparkan oleh setiap orang yang mencaci, memusuhi, dan berprasangka buruk kepadanya. Allah menjadikannya dan putranya sebagai tanda kebesarannya di alam semesta. Dia mengisahkan beritanya kepada kita di banyak tempat dari kitabnya yang mulia, menurunkan satu surat yang dinamai dengan namanya, dan mengangkatnya sebagai figur teladan bagi kaum mukminin dan mukminat dalam hal kesucian, kelurusan, ibadah, dan pengabdian total kepadanya. Ayahnya adalah seorang ulama besar umat Yahudi, pemimpin terkemuka dan tokoh zuhud mereka. Garis keturunannya kembali kepada Sulaiman, dan sebagian besar bapak-bapaknya adalah para pemuka dalam bidang ilmu, kezuhudan, dan ketakwaan. Ibu Maryam bernama Hunah binti Fakud bin Qabil, seorang wanita berjiwa wara dan ahli ibadah. Begitu besar cintanya kepada Allah, buktinya ketika tengah mengandung, ia mempersembahkan anaknya yang masih berada dalam rahimnya kepada Allah. Ia berharap anak ini berjenis kelamin laki-laki. Maka ketika ia melahirkan kandungannya dan ternyata perempuan, maka ia mempersembahkannya untuk mengurusi tempat ibadah. Maka Maryam hidup di rumah Robnya, tidak berbaur kecuali dengan para pecinta ibadah dan para zuhud. Maryam diasuh oleh Zakaria setelah ia memenangkan perebutan pengasuhannya dengan para sesepuh keluarga yang lain. Allah memperlihatkan banyak karomah melalui tangan Maryam, menjaga hatinya dari bisikan-bisikan jahat dan syubhat, dan mempersiapkan dirinya secara spesial yang layak diterima oleh wanita-wanita solih seperti dirinya. Zakaria membantu istrinya dalam mengasuh Maryam. Istri Zakaria adalah bibi Maryam dari jalur ibu, yang merupakan seorang wanita solihah, patuh kepada suami dan baik kepada keluarga serta tetangga. Zakaria telah mempersiapkan tempat khusus untuk Maryam di dalam mihrab tempat ibadah, demi menjaganya dari mata-mata manusia. Tak seorang pun boleh masuk menemuinya selain ia dan istrinya. Tiap kali Zakaria menemui Maryam, ia mendapati makanan yang Allah berikan kepadanya. Maka dengan rasa heran bercampur kagum, ia menanyakan asal-muasal rezeki tersebut. Dan dengan penuh kepercayaan dan ketulusan, Maryam menjawab bahwa rezeki tersebut datang sendiri dari sisi Allah, tanpa ia tahu kapan dan bagaimana datangnya. Dikatakan tiap kali Zakaria memasuki mihrab Maryam, ia mendapati buah musim dingin pada musim panas, dan buah musim panas pada musim dingin. Tentang penggalan kisahnya ini Allah berfirman, ingatlah ketika istri Imran berkata, Ya Rabbi, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku, menjadi hamba yang solih dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu daripadaku, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Maka tak kala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, Ya Rabbi, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkan olehnya itu, dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam, dan aku mohon perlindungan untuknya, serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau daripada setan yang terkutuk. Maka Robnya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini? Maryam menjawab, makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab. Quran Surah Ali Imran ayat 35-37. Zakaria mengasuh Maryam atas perintah Rob. Alasannya, pertama karena ia pemuka kaumnya, dan kedua, ia suami bibi Maryam dari jalur ibu. Maka seharusnya kaumnya tidak perlu berebut dengannya dalam mengasuh Maryam.
tapi mereka amat ingin memegang pengasuhan ini. Lantas Allah mewahyukan kepada Zakaria agar ia memerintahkan mereka melemparkan anak-anak panah mereka ke sungai, dan ia juga akan melemparkan anak panahnya. Lalu anak panah siapa yang tetap mengambang di permukaan air, berarti pemiliknya lebih berhak mengasuh Maryam. Ternyata anak panah Zakaria tetap mengambang, dan akhirnya mereka menerima keputusan Allah tersebut dengan lapang dada. Terkait dengan peristiwa ini, Allah menuturkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita goib yang kami wahyukan kepada kamu ya Muhammad. Padahal kamu tidak hadir beserta mereka ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa. Quran Surah Ali Imran ayat 44. Ketika Maryam menginjak usia dewasa, ia mengasingkan diri dari kaumnya untuk secara total beribadah kepada Allah. Ia mengambil satu tempat khusus yang tak seorang pun boleh memasukinya. Dan Zakaria membiarkan sikap yang dipilih oleh Maryam tersebut. Barangkali Zakaria telah bertemu dengan Rob, yang kemudian memberitahukan peristiwa yang akan dialami Maryam. Ia khawatir bila Maryam menjadi sasaran niat jahat sebagian pengunjung tempat ibadah. Kemudian Allah mengirim malaikat Jibril dalam rupa seorang laki-laki tampan. Maryam mengiranya seorang laki-laki biasa yang berniat jahat kepada dirinya. Ia pun memohon perlindungan kepada Ar-Rahman dari kejahatannya, dan meminta orang yang berada di depannya tersebut segera meninggalkan dirinya bila ia seorang yang bertakwa, takut kepada Allah dan takut azabnya. Lantas orang itu memberitahukan bahwa ia utusan Robnya yang datang untuk menyampaikan berita gembira berupa lahirnya seorang anak yang suci dari rahimnya. Maryam begitu heran dengan berita itu. Ia berkata, "Bagaimana aku memiliki anak sementara tidak ada suami yang menyentuhku? Aku juga bukan seorang pelacur, dan aku tidak akan pernah menjadi pelacur." Jibril berkata kepadanya, "Inilah yang ditetapkan oleh Allah. Perkara ini sangat mudah baginya. Dia akan menjadikan anak ini sebagai tanda kebesarannya kepada manusia. Mereka bisa melihat banyak keajaiban ciptaannya dan berbagai bukti kekuasaannya di dalam dirinya. Kehendak Allah pasti terlaksana, dan keputusannya tidak bisa diganggu-gugat." Lantas Jibril meniupkan ruh, dan saat itu juga Maryam hamil. Manakala melihat kehamilan itu, Maryam menutup diri dari kaumnya. Ia mengambil satu tempat tinggal yang jauh dari mereka, yakni Bait Lam atau Bethlehem, sesuai pendapat mayoritas sejarawan dan ulama tafsir. Ketika waktu melahirkan tiba dan tanda-tanda persalinan sudah nampak, rasa sakit melahirkan mendorong dirinya bersandar kepada batang pohon kurma yang terdapat di tempat itu. Ia memegangnya kuat-kuat sampai melahirkan kandungan. Di hari tersebut, ia berangan-angan telah mati, dilupakan manusia, dan tidak pernah dikenal oleh mereka. Tentang hal itu Allah berfirman, "Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna." Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada yang maha pemurah jika kamu seorang yang bertakwa." Ia, Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Robmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci." Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang penzina." Jibril berkata, "Demikianlah Robmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan." Maka Maryam mengandungnya. Lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan." Ketika telah melahirkan kandungannya, Maryam bingung bagaimana akan menghadapi kaumnya dengan membawa bayinya ini. Padahal ia sangat dikenal sebagai wanita solihah, bertakwa, suci, dan jauh dari hal-hal yang mencurigakan.
Tiba-tiba malaikat menyerunya dari arah bawah, maksudnya dari tempat yang dekat dengannya, seraya berkata, "Jangan bersedih selagi Allah bersamamu, dan jangan khawatir terhadap kasak kusuk. Kuatkan dirimu, pelihara anakmu. Ketahuilah, Allah telah menganugerahkan air dan makanan padamu, sungai mengalir di hadapanmu, dan pohon kurma cukup untuk memenuhi kebutuhan makanmu. Goyangkan pangkalnya, niscaya akan berjatuhan buah kurma muda yang lezat. Makan dan minumlah dengan nikmat, tenangkanlah hatimu dan jiwamu. Kemudian bila engkau tahu seseorang melihatmu, mengenali siapa dirimu, dan menanyakan tentang anak yang engkau gendong, minta maaflah padanya dengan tidak mengeluarkan ucapan bahwa engkau telah bernazar kepada Ar-Rahman untuk menahan diri tidak berbicara kepada seorang pun pada hari ini." Segera Maryam melaksanakan perintah Rob. Ia kumpulkan kekuatannya dan menyusuri jalan dari Bethlehem untuk mendatangi kaumnya di Baitul Maqdis. Ia yakin bahwa Allah akan membebaskannya dari tuduhan dengan media dan cara yang dia kehendaki. Ketika orang-orang melihat Maryam menggendong bayinya, mereka mengucapkan sumpah serapah yang sebisa mungkin mereka ucapkan, mencemoohnya, mencibirnya, dan mengeluarkan segala kemampuan untuk menuduh dan mencelanya. Sementara Maryam terus membisu, tidak sedikit pun berbicara. Ketika mereka telah mengerumuninya dan tidak tersisa seorang laki-laki atau wanita di desa itu, kecuali keluar untuk ikut ambil bagian menghina dan mempermalukan dirinya, ia menunjuk ke arah bayinya dengan satu isyarat yang bisa mereka pahami bahwa ia mengatakan kepada mereka tentang bayi itu, siapa ia sebenarnya, bagaimana statusnya, dan dari mana ia datang. Tapi mereka justru semakin bersemangat melecehkan dan memperolok-oloknya. Mereka berkata, "Aneh kamu ini, mengapa bukan engkau saja yang buka suara? Apakah engkau ingin agar kami berbicara kepada bayi yang tidak paham pertanyaan, tidak mampu menjawab, dan tidak bisa apa-apa selain menangis dan menjerit?" Tidak ada yang menyangka tiba-tiba bayi itu berbicara dengan ucapan yang jelas, menyatakan siapa dirinya, dari apa Allah menciptakan dirinya, dan tentang statusnya di hadapan Rob, serta bagaimana hubungannya dengan ibunya. Lantas di antara mereka ada yang mengetahui kebenaran, menyadari hakikat mukjizat, dan ia beriman terhadap Zat yang menciptakan, lalu menyempurnakan ciptaannya. Ia pun meminta maaf kepada Maryam, bertaubat, dan kembali kepada Allah. Namun sebagian lain masih memendam keraguan dan syubhat. Peristiwa ini terdapat dalam Al-Quran, Quran Surah Maryam 27:33. Maryam dan putranya termasuk tanda kekuasaan Allah yang paling besar untuk semua penghuni alam semesta ini dari jin dan manusia. Sebuah tanda yang menunjukkan bahwa Allah adalah Maha Esa, Maha Tunggal, tempat bergantung segala urusan, Maha Mampu lagi Maha Perkasa, yang tak ada sesuatu pun di bumi maupun di langit dapat melemahkannya. Allah berfirman, "Dan ingatlah kisah Maryam yang telah memelihara kehormatannya. Lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya ruh dari kami, dan kami jadikan dia dan anaknya tanda kekuasaan Allah yang besar bagi semesta alam." Maryam adalah perumpamaan mengagumkan dalam menyandang ifah atau kesucian dan kemuliaan, ketundukan dan rendah hati, serta pengabdian diri kepada Sang Pencipta. Ia berlindung kepadanya saat menghadapi cobaan, percaya akan karunia-Nya dalam menyelamatkan dirinya dari tuduhan kaumnya, menyerahkan segala urusan kepadanya, dan jujur kepadanya dalam ucapan, perbuatan, maupun keadaannya. Dari sejak kecil ia tinggalkan dunia untuk beribadah kepada Allah, dan ia termasuk dalam barisan makhluknya yang terbaik dan orang-orang pilihan yang didekatkan padanya. Maryam adalah salah satu dari 4 wanita yang Allah sempurnakan agama dan akhlak mereka. Dan tentang kesempurnaan ini telah disebutkan dalam hadis Nabi yang sahih ketika membicarakan Asyah, istri Fir'aun. Sungguh, Maryam adalah pemimpin wanita di alam semesta di zamannya, tanpa diragukan lagi. Hal itu ditunjukkan oleh firman-Nya, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, menyucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang semasa dengan kamu." Quran Surah Ali Imran ayat 42. Dia memilihnya untuk mengandung Isa, menyucikannya dari segala kotoran, dan memilihnya untuk lebih menaati,
mencintai, serta menyayanginya dibanding wanita dunia yang lain, agar ia menjadi satu tanda yang menunjukkan keesaan dan kemahakuasaannya. Pelajaran dari kisah Maryam ini nampak jelas dalam seluruh cabang keimanan. Siapa yang ingin mengetahui kejujuran dalam wujud paling luhur, hendaknya ia menggalinya dari kisah ini. Maryam adalah wanita yang sangat jujur. Kejujurannya mampu menjelma dalam setiap gerak dan diamnya. Siapa yang ingin mengetahui kesucian dalam arti yang paling mulia, hendaknya ia berusaha mengetahuinya dalam sifat-sifat Maryam yang Allah sandangkan kepadanya. Dan siapa menginginkan teladan dalam berlindung kepada Allah, maka ia bisa mendapatinya kepada diri Maryam. Ia telah mempercayai kalimat-kalimat Rabb-Nya, yakni janji, ancaman, ketetapan dan takdirnya. Ia mempercayai semua kitab-kitabnya, dan ia termasuk hamba-hamba Allah yang tunduk, baik dari kalangan laki-laki maupun wanita, bukan hanya di kalangan wanita saja. Artinya, ia mengalahkan penduduk zamannya dalam masalah ini, dan tak seorang pun dari kaum laki-laki dan wanita mampu menyainginya dalam gelanggang ini. Semoga Allah meridhoi dan membahagiakannya.